Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nunung? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah semua sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ya Ibu, mohon maaf saya meminta waktunya untuk wawancara mengenai tugas CGP saya. Di sini Ya. saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Apa yang bisa saya bantu pasti dibantu ya Bu Nunung. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang terjadi di sekolah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya pastinya saya akan amati, saya lihat dulu, saya cari informasi dulu. Nah baru nanti kita akan ambil keputusan begitu. Oh, seperti itu Ibu. Iya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Aduh, yang kayak gitu kadang-kadang saya jadi dilema. Oh, dilema ya, Ibu, ya? Iya, kan sama-sama penting ya. Pernah ada kasus di sekolah kita yang sama-sama karena yang satu guru harus izin karena orang tuanya sakit. Terus yang sebelah lagi kan harus melaksanakan tugas ya kan. Nah itu kalau seperti itu biasanya nih saya apa yang bisa dibantu di sekolah ya udah, berarti guru tersebut ninggalin tugas di sekolah, nanti si sekolah bisa dihandle teman-teman. Terus dia pergi ke rumah sakit yang tadi ibunya kan harus dirawat ya seperti itu. Jadi emang sama-sama ada dua kepentingan ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini dua-duanya bisa jalan begitu. Seperti itu yang saya laksanakan seperti ini. Ya seperti apa yang biasa kita lakukan. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini ya saya sih nggak resmi banget ya. Ya itu tadi yang pertama ya saya amati, saya mendengar, saya cari informasi dari berbagai pihak. Setelah itu nanti kita sama-sama diskusikan dengan teman-teman guru yang ada di sekolah. Kalau teman-teman guru lagi sibuk biasanya saya dengan Pak Wakil, Mr. Momol gitu. Kalau sama Mr. Momol sudah bisa diselesaikan, ya sudah gitu. Kalau belum Mr. Momol, oh Bu panggil guru-guru, oke. Nah gitu. Biasanya kan kita ayo teman-teman kita briefing di ruang guru seperti itu. Kalau ini briefingnya berapa Bu? Ya sebentar, kira-kira 1 jam selesai gitu. Berarti memang harus dilihat dari lapangan dulu ya Bu ya. Lalu bertanya pada wakil, lalu ke guru-guru seperti itu ya Bu ya. Iya, kan kita keluarga besar, jadi semua harus bisa menyumbangkan apa yang ada ide-ide dari teman-teman. Lebih brilian loh teman-teman itu. Bagus sekali Ibu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau biasanya saya karena di sini ada yang dituakan kan ya wakil. Selain saya kan ada Pak Wakil, ya udah Pak Wakil, saya panggil Pak Wakil, kita ngobrol dulu deh sama Pak Wakil. Ayo Pak Wakil, kita ada masalah seperti ini, cara penyelesaiannya seperti apa. Pasti Pak Wakil juga akan mencari tahu dulu dong, akan melihat, mendengar. Kemudian Pak Wakil, oh iya Bu, kalau emang masalahnya seperti itu, bagaimana kalau kita ambil keputusan seperti ini. Nah kalau kira-kira saya juga kayaknya kok ragu-ragu ya gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang kurang baik, ya sudah kita minta bantuan lagi ke teman-teman gitu. Kalau teman-temannya udah oke, ya sudahlah, udah oke Bu begitu, atau udah oke Mister, ya oke lah kita jalan saja gitu. Berarti memang keputusan harus diambil bersama ya Bu ya, diputuskan bersama. Benar, kalau nggak bersama nanti takut ada yang timpang sebelah. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan? Kan namanya kasus kan datang tiba-tiba. Jadi saya tidak punya jadwal tertentu. Kasus pun tidak punya jadwal tertentu akan terjadi. Mudah-mudahan sih selama saya memimpin di sini tidak ada kasus-kasus yang berat ya, yang seperti itu. Jadi kalau ada kasus-kasus tiba-tiba ya kita selesaikan serta-merta atau kala itu saja. Tapi kalau memang kasus itu biasanya rutin seperti anak-anak yang kemarin suka uncang-uncang kaki di Di atas. Walaupun ya kan kita ngeri ya seperti itu ya, itu kan kita rutin menginfokan ke anak-anak jangan sampai kakinya keluar-keluar atau kepalanya nongol-nongol ke bawah gitu, takut nanti tidak terjadi keseimbangan bisa jatuh. Nah seperti itu sifatnya himbauan ya. Kalau himbauan ya emang kita himbau setiap hari, setiap minggu kita pasti ada himbauan untuk anak-anak. Tapi yang namanya kasus yang berupa kasus ya itu tidak ada jadwal rutinnya, begitu Mbak Nunung. Jadi kalau ada terjadi hari ini kasus besar, jadi langsung diselesaikan hari itu juga ya ibu. Nah, kalau bisa seperti itu biar tidak berlarut-larut. Iya. Belum tentu besok lagi kita nggak ada masalah gitu loh. Tanya hari ini belum selesai, besok tambah lagi, lah berat nanti kita. Jadi kalau ada kasus, mendingan bisa diselesaikan hari itu, selesaikan aja dah. Itu kan kita enak tuh ya, Iya. tidur nyenyak. Iya. Baik ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu dia, kalau ada seperti itu pastinya yang orang tua itu akan sekolah, ada wakil, ada guru-guru senior ya kan, guru-guru senior ditambah lagi guru-guru yang muda-muda, yang energik dan sebagainya. Ya pastinya kita semua ini tentu akan mengadakan musyawarah. Kita kedepankan musyawarah, kita kedepankan urun rembuk sama-sama. Kalau sudah urun rembuk sama-sama kan kita kalau ngambil keputusan, oh iya kan ini udah keputusan bersama ya, nanti kalau ada apa kan kita tanggung jawab bersama. Oke, gitu. Jadi memang kita harus musyawarah ya Bu, terutama pertama pada wakil, lalu Iya. guru senior, baru pada akhirnya pada guru-guru. Iya, semua biar bisa belajar gitu, jangan hanya ntar nunggu ibu atau nunggu wakil gitu kan enggak kan. Jadi semua nanti guru-guru ada kata bapak saya atau Mister Momol tidak ada di tempat, ada masalah, ada kasus, guru-guru sudah bisa mandiri ngambil keputusannya. Iya seperti itu kan. Bagus Ibu. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Selama saya tugas di sini banyak sekali ya namanya masalah dilema etika yang kita alami sebetulnya. Tapi dari berbagai pengalaman kejadian-kejadian tadi adalah merupakan sebuah pengalaman buat saya. Jadi saya bisa mengambil keputusan seperti ini karena saya pernah mengalami gitu dah. Kalau orang sudah pernah mengalami pasti oh iya kalau seperti itu saya begini aja deh gitu. Berarti jadi pembelajaran. Iya itu adalah jadi menjadi pembelajaran ya. Pokoknya karena ada suatu kasus jadi kita sudah bisa mengatasinya seperti itu. Jadi jadikan sebuah pembelajaran benar ya, Mbak Nurul, jadikan kasus-kasus itu sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lebih besar lagi. Jadi ibaratnya pembelajaran itu dijadikan pengalaman ya Bu ya. Oh iya benar, pembelajaran Untuk menyelesaikan suatu masalah ya Bu. Iya, termasuk Mbak Nunung ini pengalamannya udah banyak kan Mbak Nunung sudah selesai menyelesaikan berbagai Mbak Nunung yang dari awal yang Dasar, CPNS, Latsar, PG, PPG, Induksi, ya kan? Terus apalagi sekarang? CGP ya, insya Allah CGP Mbak Nunung lancar, mudah-mudahan ya. Terus Mbak Nunung sekarang katanya sedang mau dapat dede baru, anak keempat ya, luar biasa gitu. Iya, kemarin pas ibu dampingi Latsar, Mbak Nunung sedang hamil ya. Sekarang ibu dampingi CGP, Mbak Nunung juga ada lagi. Alhamdulillah ya, rezeki anak ya, rezeki anak. Berarti besok anakmu kasih nama CGP ya. mudah-mudahan saya lancar Bu segala sesuatunya. Iya amin, lancar, sukses ya Mbak Nunung. Mudah-mudahan nanti
dengan Mbak Nunung menjadi CGP bisa mengimbaskan ilmunya untuk sekolah. Ya pokoknya saya kepinginnya sebelum Mbak Nunung diangkat jadi pengawas atau kepala sekolah, Mbak Nunu sumbangkan dulu ilmu yang didapat dari CGP ya. Jangan lupa teman-teman yang udah sepuh-sepuh tolong dikasih tahu itu ilmu yang didapat dari CGP itu seperti apa. Saya juga harus tahu Mbak Nunu. Jangan teman aja, saya juga harus tahu. Ini Mbak Nunu dapat ilmu seperti apa. Nah, dengan cara bagaimana nanti Mbak Nunu aktifnya di Kombel ya. Mbak Nunu sering-seringlah ngisi di Kombelnya ya. Biasanya hari Kamis. Terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Terima kasih atas dukungan dari Ibu untuk saya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, Amin. sukses dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin, sama-sama doa yang sama untuk Mbak Nunu dan teman-teman semua ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu sekarang sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Iya Ibu, mohon waktunya sebentar. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu terkait tugas CGP saya, Ya. yaitu mewawancarai kepala sekolah dan Ibu Dwi sebagai kepala sekolah SDN Menteng Atas 11. Oke, ya. Iya, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Ibu. Iya. Mohon untuk kesediaannya menjawab. Iya. Oke, yang pertama ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Ibu akan jawab. Apabila di sekolah kami terjadi suatu masalah yaitu pada peserta didik, saya akan cara penanganan khusus, yaitu kita panggil dari guru BK dan yang menangani dari kesiswaan. Nah, setelah kita bermusyawarah, lalu kita ambil resiko terkecilnya apa, kita musyawarahkan seperti apa supaya suatu masalah itu dapat diselesaikan secara baik. Dan juga kami juga nggak lupa ya, kita juga berkoordinasi juga dengan pengawas jika masalah itu tidak terkendalikan. Tapi kita usahakan kita harus bisa dari dalam dulu nih ya, dari permasalahan apa nih, lalu kita panggil orangnya, lalu kita tangani. Kalau kita memang bisa, kita ya resiko terkecil, baru kita akan mengambil keputusan yang resiko terkecil aja supaya bisa mengambil yang terbaik. Oh, baik, seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, kami akan mengambil berbagai pendapat ya, dari masukan-masukan dari banyak pihak. Nah, dari resiko terkecil itu kan mungkin kita akan adanya tidak setuju atau tidak disetujui, atau misal disukai atau tidak disukai, kan itu ada pro dan kontra ya. Tapi kita walaupun bagaimanapun harus adanya keputusan, maka kita harus mengambil resiko yang terkecil itu seperti apa. Yang penting kita tidak sama merasa dirugikan. Jadi hasil keputusan itu kita bisa bersama-sama, tidak adanya suatu rasa kecewa seperti itu. Oh, jadi intinya bermusyawarah pada semua pihak ya Bu Iya, ya. harus ada musyawarah lah. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan nih selama ini? Strateginya adalah apa yang saya sampaikan tadi ya, Bu Nunu. Kita komunikasi dengan yang pihak lain ya, misalnya mengambil resiko terkecil itu. Jadi prosedur yang diambil sebagai bahan dan aturan yang ada di sekolah ini itu seperti apa, kita ikuti.
kita ikuti aturan di sekolah ini seperti apa, lalu kita jalankan, lalu kita panggil pihak-pihak yang bersangkutan, kita ambillah itu dari keputusan seperti itu, mana yang terbaik untuk supaya cepat terselesaikan masalah ini. Itu saja. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, dalam mengikuti prosedurnya harus seperti itu ya. Langkahnya juga seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuman sebetulnya sih apabila terlalu banyak pendapat kita juga bingung juga ya. Jadi kita ambil nih beberapa langkah, strategi apa untuk memastikan bagaimana waktu yang kita lakukan terhadap permasalahan di sekolah ini, seperti peserta didik ya, dalam dilema etika kan tuh memang banyak ya. Makanya sudah cukuplah diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tersebut. Jadi mereka tuh supaya tahu, oh seperti ini permasalahannya. Jadi cenderung kita enggak mengambil keputusan sendiri aja. Jadi orang itu mereka harus tahu gitu. Iya, berarti seperti wakil kepala sekolah, komite itu juga ikut andil ya Bu dalam memutuskan suatu masalah. Jadi agar apa yang diputuskan memang sudah sesuai dengan kesepakatan, seperti itu ya Ibu ya. Iya. Tidak keputusan dari Ibu sendiri seperti Iya, itu. begitulah Bu Nunu. Kalau di sini memang harus ada kesepakatan lah. Seperti kayak kita kan kalau kita sebagai guru ada kesepakatan kelas. Di sini juga harus ada kesepakatan guru bagaimana untuk cara langkah-langkah untuk mengambil keputusan jika terjadi sesuatu itu. Wah, bagus sekali Iya. Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa nih yang Ibu jalankan? Kalau Ibu sendiri sebenarnya kalau ada suatu permasalahan itu nggak perlu dijadwalkan ya. Harusnya kita panggil orangnya tersebut. Misalnya kita kasus tentang anak siswa ya, kita panggil anak tersebut, kita panggil permasalahannya apa, hari itu juga harus diselesaikan ya. Misalnya seperti tadi saya sampaikan ya, kita ambil resiko yang paling kecil itu. Karena kalau peserta didik kan kalau kita cecer kan dia nanti down hatinya gitu, jadi dia nggak bersekolah, ketakutan ya. Beda dengan kita mempunyai masalah dengan para guru nih. Kalau para guru kan kita panggil 4 mata ya, kita panggil perlahan, kita nasihati seperti apa kejadiannya. Nah kalau peserta didik itu kan tidak, jadi kita pelan-pelan, ada apa ya Dek, ada apa enak, seperti itu. Nanti kita panggil, lalu udah tahu, nanti kita koordinasikan misal dengan orang tua murid tersebut. Jadi tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi yang misalnya yang cukup besar lah, jadi tidak dibesar-besarkan gitu. Jadi cukup kita yang menangani seperti itu. Oh, berarti memang tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, ketika ada masalah hari ini ya harus diselesaikan hari Iya, ini itu juga. juga. Karena mungkin besok pun ada masalah yang berbeda seperti itu ya Bu. Berarti nggak ada jadwal khusus ya. Tidak perlu, tidak perlu dijadwalkan seperti itu. Dan nanti kan kalau ada permasalahan dadakan, ya kita langsung hari itu juga. Takutnya kita jadwalkan besok-besok lagi ada permasalahan lagi dan numpuk. Nanti orang tersebut gimana sih kok sekolah nggak ada langkah-langkah apapun, ada kejadian. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi ada masalah, hari itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Berarti langsung ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Baiklah, dari bantuan dari berbagai pihak lah yang telah membantu kami, ya misalnya mengambil panutan, misalnya pada zaman Nabi Rasulullah kan, apabila ada suatu masalah, dihadapkan banyak masalah, lalu saya terinspirasi dengan beliau ya, karena beliau lah yang kita ambil hikmahnya setiap kehidupannya beliau, walaupun banyak permasalahan pasti bisa diatasi seperti itu. Jadi mau nggak mau kita sebagai manusia juga kita harus mengikutinya seperti itu. Oh, baik Ibu. Berarti seseorang itu kalau dari segi agama kita ke Rasulullah ya Ibu ya. Iya. Kira-kira kalau di sekolah nih Ibu, adakah seseorang yang membantu Ibu gitu? Ya ada yang membantu saya permasalahan ini. Misalkan kita dari segi etika akhlak kan ada guru agama ya. Mereka guru agama itu setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat dia memberikan kultum kepada anak-anak ya, misalnya etika akhlak sehari-hari gitu. Apalagi kita harus menyuruh anak itu sholat gitu, karena sholat itu adalah merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan. Karena sholat itu jika dilaksanakan dengan baik, maka etika dan akhlak mereka juga akan mengikutinya seperti itu. Jadi adanya guru agama penting untuk menasihati anak-anak didik seminggu sekali, biasa di setiap hari Jumat. Berarti membantu ya Bu, Ya, sangat membantu sekali. Jadi anak-anak itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik berlaku. Karena zaman sekarang itu banyak sekali ya perubahan-perubahan, biasa dari IT yang sudah teknologi modern, baru pakai handphone seperti itu. Mereka itu nggak buka yang lain kecuali dia main game atau tak dikhawatirkan dia buka-buka yang lain. Jadi pergaulan yang bebas seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai kepala sekolah, jadi kita ada bantuan dari guru-guru yang mendukung supaya anak itu akhlaknya baik itu harus bagaimana. Jadi di kelas pun juga harus guru kelas itu harus diberi bimbingan juga dan arahan seperti itu. Akhlak terutama ya. Buat apa orang pintar kalau akhlaknya tidak baik seperti itu. Karena yang dibutuhkan di masyarakat itu adalah skill dan akhlak kita seperti itu. Wah, bagus sekali Bu. Berarti dalam sekolah memang tim sekolah selalu mendukung ya Bu ya. Iya. Mendukung setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada, apalagi tentang IT zaman sekarang ya Bu ya. Iya. Wah, berarti tim sekolah Ibu bagus nih, kompak. Ya alhamdulillah, namanya D5 etika kan seperti itu ya. Jadi banyak kasus-kasus, apalagi dalam perundungan siswa itu udah marak, ada di TV-TV banyak ya, seperti itu kan kita miris seperti itu. Memang tim sekolah emang harus solid ya Ibu ya. Bagus sekali. Yang terakhir nih Ibu, baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baiklah, dalam mengambil keputusan saya pribadi, yaitu saya belajar dari berbagai pengalaman ya, pengalaman dari sehari-hari, pengalaman dari misalnya kita lihat secara langsung dan tidak langsung kan juga ada seperti itu. Kita ambil pembelajaran. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Kita boleh sih sekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata karena permasalahan itu kan berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi walaupun bagaimanapun, kalau teori berbeda dengan praktek di lapangan, nah itu. Jadi kita harus lihat permasalahan seperti apa. Jadi kita ambil pengalaman-pengalaman yang sudah ada seperti apa. Nanti kalau ada terjadi suatu hal baru, oh iya seperti ini kita tanganinya, seperti itu. Wah, ya. Menjadi pengalaman nih Bu ya, dari wawancara ini. Saya sangat bersyukur karena Ibu sudah bisa menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai CGP. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya
Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu ya. Semoga Sama-sama. sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nunu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Nunu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Iya Ibu, ini kedatangan saya ke SDN Pesanggerahan 05. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas CGP saya. Mohon kesediaannya Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Silakan Bu Nunu, apa yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Iya, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selama ini saya melihat dulu bagaimana kasus itu berdampak kepada lingkungan sekitar sekolah saya. Apakah kasus tersebut akan berdampak secara pribadi ataupun dia berdampak kepada lingkungan. Tentunya itu akan menjadi dilema etika ketika kasus tersebut hanya menguntungkan bagi saya pribadi atau hanya pihak-pihak tertentu saja. Seperti itu Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya yang saya lakukan di sekolah, saya pasti akan minta pendapat dari tim saya. Di antaranya ada wakil kepala sekolah, ada guru senior, dan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi keputusan yang saya ambil berdasarkan hasil dari masukan guru-guru dan tim dari saya. Jadi bukan hanya saya sendiri yang mengambil keputusan, tetapi itu juga pertimbangan dari beberapa teman agar hasilnya lebih memuaskan. Berarti tim ya Bu ya. Tim. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya jika ada permasalahan, pasti saya akan memanggil tim saya dulu untuk kita duduk bersama membahas permasalahan apa yang sedang saya hadapi dan kita hadapi di sekolah. Lalu saya akan mendengarkan dulu masukan dari beberapa tim saya akan pertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari situ keputusan yang saya jalankan tentunya harus bisa menguntungkan lingkungan sekolah. Seperti itu. Wah, bagus sekali Ibu. Lalu Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menguntungkan, yang dianggap efektif. Yang dianggap efektif itu ketika kita mengalami suatu dilema etika, hal yang efektif adalah bagaimana kita menyelesaikan itu secara bersama-sama. Artinya saya tidak mengambil keputusan secara sendiri dengan gegabah, tapi saya juga melihat keputusan ini diambil berdasarkan suatu hasil yang menguntungkan bagi lingkungan. Nah, di situ biasanya tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa tim itu saya libatkan, baik dari wakil, guru senior, dan guru yang terlibat di sekolah. Jadi hasilnya itu akan memberikan hal-hal yang efektif seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentunya banyak sekali ya Bu Nunu. Tantangan itu biasanya bisa datang bagaimana dilema etika itu tentunya akan berdampak kepada pihak-pihak tertentu. Nah, tantangannya bagaimana kita bisa membuat satu keputusan yang tidak menimbulkan suatu kendala dan problematika baru. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita meyakinkan bahwa problematika ini bisa terselesaikan dengan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
bagaimana kita bisa meyakinkan, bagaimana kita bisa menjalankan dengan baik. Nah, tentunya ini bukanlah tantangan yang mudah, karena ketika kita bertemu dengan dilema etika, tentunya pasti akan ada pihak-pihak yang tentunya juga tidak akan setuju. Nah, tentunya inilah bagaimana kita mengkomunikasikan ini secara baik dan lancar kepada pihak-pihak yang tentunya kontra di sini. Seperti itu. Ya, berarti memang komunikasi ya Bu yang harus ditamakan ya. Lalu apakah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Ya, jadi kita lihat kasusnya dulu Bu Nunu. Dilema etikanya ini kasusnya penting sekali, urgent, ataukah memang masih bisa diselesaikan dalam jangka menengah ataukah jangka panjang. Jadi kalau memang kasusnya ini penting sekali, urgent, ya saya pasti akan menyelesaikannya lebih cepat, lebih baik. Tapi apabila ini dilema etikanya tidak terlalu penting sekali, mungkin biasanya kami punya ada jadwal bincang-bincang di sekolah setiap hari Selasa. Nah, biasanya setiap ada permasalahan di sekolah, di hari Selasa itulah kita semua guru berkumpul untuk membicarakan masalah sekolah. Tapi jika memang kasusnya ini urgent, tentunya harus segera diselesaikan. Jadi memang dilihat dulu permasalahannya. Betul. Seperti itu ya Ibu ya. Oh, bagus sekali. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pihak-pihak yang membantu ya Bu. Iya. Tentunya kalau pihak-pihak yang membantu adalah tim saya sendiri. Artinya di mana kita satu sekolah ini saling menguatkan. Jadi tentunya kalau pihak-pihak yang membantu, tadi sudah saya katakan bahwa ada wakil, ada guru senior, ada teman-teman juga. Nah, inilah tim kami ini yang solid ini bagaimana bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, berarti memang timnya harus solid ya Bu ya. Betul. Dari wakil kepala sekolah, guru-guru ataupun pihak lain ya Bu ya. Karena memang menyelesaikan masalah memang harus ada solid dari di internet sekolah. Nah, dilihat lagi kalau memang ini terkait dengan lingkungan sekolah yang melibatkan orang tua dan murid, biasanya saya juga melibatkan komite di sini untuk bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Berarti komite juga dilibatkan. Baik. Yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang pertama adalah satu, komunikasi. Yang kedua, kita juga harus bisa mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Artinya jangan keputusan itu kita ambil hanya memikirkan pertimbangan dari diri kita sendiri, tapi kita juga menerima masukan-masukan dari pihak lain yang tentunya melihat sisi permasalahan dilema etika ini dari sisi-sisi yang berbeda selain dari kacamata kita sendiri. Nah, itu akan menghasilkan satu keputusan yang menurut saya lebih maksimal dan hasilnya akan lebih memuaskan dari berbagai pihak. Sangat bagus sekali Ibu. Dari perbincangan tadi banyak sekali yang menjadi pembelajaran saya. Alhamdulillah dari serangkaian pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, semua pertanyaan terjawab ya Ibu ya, dan memang apa yang sudah menjadi kasus memang harus diselesaikan. Betul. Secara cepat gitu ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Nunu, semoga sukses amin. dengan guru penggeraknya. Terima Gitu, kasih banyak. kabar-kabarnya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses selalu Bu Nunu, Terima kasih. semangat.